Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. Hadirin Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara dan saudari sekalian. Bagaimana kabar pada kesempatan ini? Semoga kita senantiasa sehat walafiat. Puji syukur mari pertama-tama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita pada kesempatan ini. Hadirin dan hadirat, saudara-saudara dan saudari-saudari sekalian. Suatu pembelajaran mengenai amaliyah prasolat disampaikan oleh para ustadz, guru, ya, kepada para murid atau siswa. Biasanya berupa praktik berwudu, lalu praktik solat yang di situ dilakukan secara lengkap dengan pengulangan cukup sehingga dua praktek ini terampil dilakukan. Pembelajaran demikian dimaksudkan agar wudhu serta sholat siswa dilakukan dengan benar. Pembelajaran wudhu dimulai dengan membasuh kedua tangan, disertai bacaan-bacaan tertentu sebelumnya dan sesudahnya, baru kita berwudu. Pembelajaran salat demikian juga. Dimulai dengan bacaan-bacaan para salat, kemudian dilanjutkan dengan praktek salat yang benar sejak bertakbir hingga menyudainya dengan salam. Pembelajaran wudu seperti kita maklum, ketika membasuh tangan, biasanya dimulai dengan membaca basmalah, diiringi dengan bacaan syahadat, dan begitu pula, ketika tangan sudah mulai bersih, diikuti dengan berkumur, menyedot air ke hidung, diikuti dengan niat. Nah, hal-hal seperti itu untuk menjadikan wudu itu benar-benar dilakukan ketika kita sudah nyata-nyata dalam keadaan Islam. Di samping membaca basmalah jelas. Kemudian syahadat. Kenapa syahadat? Karena orang berwudu itu diharapkan Islam. Begitu sudah Islam, mantap wudu kita. Nah, kadang-kadang dipersegar lagi syahadat kita. Pelajaran seperti itu bagus dan layak dilanjutkan. Nah, orang yang berwudu tentunya melakukan wudu sekaligus melakukan wudu secara urut, dimulai dari awal sampai selesai. Ketika melakukan, dibiasakan mendahulukan anggota wudu yang sebelah kanan. Jadi begitu wudu sudah dimulai, kita lakukan sedemikian rupa. Tentunya kalau ada begini, minimal beginilah, atau ditaruh dulu, kopiah kita langsung kita siap untuk berwudu. Nah, ketika kita berwudu jangan sampai lupa, dibiasakan dulu menggunakan anggota yang sebelah kanan, mendahulukan anggota yang sebelah kanan.
Setelah membasuh muka dengan betul, jangan lupa ketika membasuh ini agak sedikit dipijit karena manfaatnya sangat besar. Nah, setelah begitu baru kemudian tangan kanan sampai 3 kali, dengan karena itu sunnah, yang kiri 3 kali juga, dan seterusnya. Ya, anggota-anggota yang lain sampai selesai. Selesai wudu biasanya dilanjutkan dengan berdoa agar kita tergolong orang yang bertobat, suci dari hadas, dan tergolong menjadi orang yang saleh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Ya, demikian ketika kita berwudu itu. Nah, dengan demikian maka wudu itu benar-benar dilakukan dengan lengkap. Tidak ada masalah-masalah berkaitan dengan keislaman, dengan ketidakyakinan ketika kita melakukan wudu. Dengan wudu yang baik, maka ini pengantar bagi melakukan sholat yang baik pula. Pembelajaran sholat sudah tentu kita meniru sholat Nabi seperti yang dipraktikkan demikian, yang kita simak diketahui dalam hadis-hadis Nabi yang dijelaskan dalam kitab-kitab fikih. Pelajaran salat dilakukan berdasarkan kaifiyah salat. Dengan ilmu yang disebut ya fikih salat ini, salat kita dirikan secara benar berdasarkan niat yang dipahami. Nah, salat itu begitu kita sudah siap, ya, begitu takbir sudah dimulai dengan mengangkat tangan, diucapkan yang dibarengi dengan niat salat, maka salat sudah harus fokus, ya, dilakukan secara khusyuk, secara khudu dan sinambung. Benar-benar salat kita itu menghadap Allah, Sang Pencipta kita. Ya. Ya. Nah, di situ kita dituntut untuk senantiasa suan yang baik, ya, menghadap Allah secara baik, seakan-akan kita melihatnya. Tentunya dengan mata hati kita, diyakini kita bisa suan bertemu dengan baik dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah salat kita, ya tentunya kita pamit seakan-akan seperti itu dari hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam salat kita. Saudara-saudara dan saudari-saudari sekalian, ya, salat yang dilakukan dengan takbir yang benar sampai salam yang fokus kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, simbolnya adalah simbol di Ka'bah sana yang ada di tanah suci Makkah. Itu simbol kita menghadapnya supaya mudah fokus. Dengan demikian salat itu dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Itu harus dilakukan dengan sedemikian rupa sehingga salat kita tergolong sebagai salat yang khusyuk, yang khudu, serta memiliki fungsi yang baik di dalam kehidupan. Dengan salat yang dilakukan secara seperti itu, yang didahului oleh wudu yang bagus, maka salat dan wudu kita, atau wudu dan salat kita, merupakan satu aktivitas yang sinambung. Salat yang sudah baik otomatis didahului dengan wudu yang baik. Wudu yang baik menjadi penghantar bagi realisasi salat yang baik pula. Oleh karena itu, jangan disepelekan pelajaran ini, pelajaran salat yang didahului oleh wudu yang baik ini, karena itu menghantar, ya, kita menjadi muslim yang salatnya baik dan muslim yang salatnya benar-benar, ya, sambung dengan kehidupan kita di dalam realisasi, ya, wudu dan sekaligus salat ini. Jadi wudu ini, kalau kita ingin simak bersama-sama lebih lanjut, adalah wahana pensuci lahir batin kita dari hadas kecil yang harus diikuti dengan sucinya pakaian
dan tempat kita ketika menunaikan sholat. Dan pembelajaran sholat tidak cukup tentunya dengan sekadar amalia yang menggugurkan kita dalam kewajiban sholat, tetapi mesti bisa fokus, khusyuk, khudu yang dirawat secara berkelanjutan. Sholat mesti benar-benar dibangun baik, yang dirawat secara istiqomah, sehingga perilaku sholat menyatu dengan akhlak yang mulia kita, yang memiliki fungsi mencegah kita dari melakukan perbuatan yang keji dan mungkar. Soleh secara individual dan mewujudkan soleh juga secara sosial. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.